warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Sriwenda Channel, media informasi dan sharing pengetahuan untuk pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas. Apa kabar sahabat Sriwenda Channel dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman pendidik PAUD untuk memahami tentang kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik PAUD berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2000 ya. Selamat menyimak semua video kali ini. Semoga teman-teman selalu bermanfaat untuk semua orang. Semangat! Materi sharing kali ini terkait dengan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik PAUD. Pendidik PAUD adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan, dan perlindungan. Nah, dari pengertian tersebut tentu saja kita sebagai pendidik PAUD sangat penting sekali untuk bisa lebih memahami kualifikasi dan kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pendidik PAUD. Dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dinyatakan bahwa pendidik PAUD itu terdiri dari 3 jabatan atau nama jabatan. Yang pertama adalah guru PAUD, yang kedua adalah guru pendamping, dan yang ketiga adalah guru pendamping muda. Tentu saja dari ketiga kategori pendidik PAUD tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa saja yang menjadi kualifikasi akademik dan kompetensi bagi seorang guru PAUD. Kualifikasi akademik guru PAUD itu yaitu yang pertama, memiliki ijazah diploma 4 atau sarjana S1 dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi perguruan tinggi yang terakreditasi. Kualifikasi akademik yang kedua yaitu memiliki ijazah diploma 4 atau sarjana S1 dari kependidikan lain yang relevan. Contohnya dari psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat pendidikan profesi guru atau PPG PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Semoga teman-teman pendidik PAUD bisa lebih memahami dari penjelasan saya terkait dengan kualifikasi guru PAUD. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki dan harus mampu dilaksanakan oleh seorang guru PAUD. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yang kedua adalah kompetensi kepribadian, yang ketiga adalah kompetensi sosial, dan yang keempat adalah kompetensi profesional. Saya akan menjelaskan keempat kompetensi guru PAUD tersebut berdasarkan aturan yang sebelumnya sudah kita pelajari. Ya, tentu saja teman-teman mungkin sudah ada yang baca dan memahaminya. Kompetensi yang pertama yang harus teman-teman kuasai sebagai guru PAUD itu yaitu kompetensi pedagogik. Ya, di mana di dalam kompetensi pedagogik ini yaitu teman-teman harus menguasai ilmu mendidik anak usia dini. Teman-teman boleh sambil buka buku standar PAUD-nya. Nah, kita akan pelajari apa saja sih kemampuan-kemampuan yang mesti dikuasai oleh seorang guru PAUD untuk mencapai kompetensi pedagogiknya. Kompetensi pedagogik yang pertama yaitu mengorganisasikan aspek perkembangan sesuai dengan karakteristik anak usia dini.
Nah, dalam aspek ini teman-teman harus mampu menelaah aspek perkembangan anak usia dini. Nah, harus mampu juga mengelompokkan anak usia dini sesuai dengan kebutuhan pada berbagai aspek pengembangan. Ingat ya, ada berapa aspek pengembangan dalam pendidikan anak usia dini? Nah, kemudian teman-teman juga harus mampu mengidentifikasi awal terkait dengan berbagai aspek pengembangan anak. Nah, kemudian teman-teman juga harus mampu mengidentifikasi kesulitan anak dalam berbagai aspek bidang pengembangan. Kompetensi pedagogik yang kedua yaitu teman-teman itu harus mampu menganalisis teori bermain sesuai dengan aspek dan tahapan perkembangan, kebutuhan, potensi, bakat, dan minat anak usia dini. Nah, dalam hal ini teman-teman ingat ya, pada video sebelumnya saya sudah memberikan pemahaman terkait dengan prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini, yaitu berkaitan erat dengan teori pembelajaran bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain. Oleh karena itu, teman-teman harus banyak menggali pengetahuan dan pengalaman, wawasan dan juga keterampilan bagaimana memahami teori-teori bermain, bagaimana menerapkan strateginya, metodenya, bahan ajarnya yang sesuai, semuanya harus teman-teman pelajari. Dan jangan lupa apabila teman-teman sudah menguasai pengetahuan terkait dengan pendekatan pembelajaran, bagaimana metode bermain itu dikuasai, strateginya dan lain sebagainya. Nah, teman-teman harus mampu merancang kegiatan bermain ini menjadi sebuah bentuk pembelajaran yang mendidik pada anak usia dini. Kompetensi pedagogik yang ketiga adalah merancang kegiatan pengembangan anak usia dini berdasarkan kurikulum. Nah, dalam hal ini tugasnya teman-teman untuk bisa merancang program-program pembelajaran dari mulai program tahunan, program semester, program mingguan dan program harian itu harus dikuasai, di mana di dalamnya teman-teman harus merancang kegiatan-kegiatan pembelajaran yang mengembangkan aspek-aspek pengembangan anak usia dini sehingga pembelajarannya bisa lebih bermakna dan memiliki peningkatan di semua aspek pengembangan anak usia dini yang kita asuh. Kompetensi pedagogik yang keempat yaitu menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. Nah, dalam hal ini teman-teman kan kemarin sudah mempelajari tentang prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini. Nah, dalam hal ini teman-teman harus menguasai prinsip-prinsip tersebut dan menguasai juga bagaimana menerapkan serta membuat rancangan kegiatan pengembangan belajarnya supaya pembelajaran di dalam program pendidikan anak usia dini ini dapat bersifat holistik, autentik dan sangat bermakna untuk perkembangan baik fisik maupun kemampuan anak di 6 aspek pengembangan anak usia dini. Kompetensi pedagogik yang kelima yaitu terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pengembangan yang mendidik. Nah, sekarang semua pendidik PAUD, baik itu guru PAUD, guru pendamping muda, saya harapkan harus menguasai teknologi ya. Karena ya teman-teman, supaya pembelajaran itu bisa lebih bermakna dan tidak membosankan bagi anak-anak, alangkah lebih baiknya teman-teman sekarang harus sudah pembelajaran berbasis teknologi. Oleh karena itu, Kepala Satuan PAUD, yayasan yang menaunginya juga harus ikut berperan dan bertanggung jawab dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Di antaranya saya kasih contoh, teman-teman harus bisa menggunakan audio visual di dalam kelas ketika memberikan pembelajaran tertentu kepada anak-anak supaya bisa lebih menarik
dibanding dengan teman-teman hanya misalnya bercerita atau memberikan pemahaman-pemahaman kepada anak-anak itu hanya melalui gambar-gambar sederhana yang memang dibuat oleh pendidik sendiri. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau menggunakan video ya yang bisa dilihat, bisa didengar, ya otomatis anak itu akan bisa lebih menarik ya bagi anak. Kemudian mereka juga akan mampu mengembangkan dari semua aspek yang ada pada diri anak itu sendiri. Kompetensi pedagogik yang keenam yaitu mengembangkan potensi anak usia dini untuk pengaktualisasian diri. Nah, ingat teman-teman pada pembelajaran yang lalu bahwa di dalam prinsip pembelajaran anak usia dini ya, pendekatan yang kita harus gunakan yaitu pendekatan anak sebagai sumber belajar dan hanya berpusat pada anak. Ya, kita menjadi pendidik itu hanya sebagai fasilitator dan motivator saja. Jadi biarkan anak dengan segala potensinya untuk menggali sendiri kegiatan pembelajaran yang dia inginkan. Nah, kita sebagai seorang pendidik hanya mampu mengembangkan potensi mereka itu, ya kreativitas anak usia dini itu melalui kegiatan-kegiatan bermain sambil belajar yang penuh makna untuk kehidupan anak. Kompetensi pedagogik yang ketujuh yaitu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun. Nah, dalam hal ini guru PAUD diharapkan dapat memilih berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, yang empatik, dan santun kepada anak usia dini. Nah, teman-teman guru PAUD ya tentunya bisa menerapkan dengan pola santunnya berupa kasih sayang. Ya, berkomunikasi melalui kata-kata yang memang santun, yang bisa dimengerti oleh anak, dan menghindari kata-kata yang kasar yang tidak sewajarnya dikenalkan kepada anak. Kompetensi pedagogik yang ke-8 yaitu menyelenggarakan dan membuat laporan penilaian, evaluasi proses dan hasil belajar anak usia dini. Nah, dalam hal ini tentu saja teman-teman harus memahami prinsip-prinsip penilaian, bagaimana melakukan evaluasi proses dan hasil belajar anak usia dini. Kompetensi pedagogik yang ke-9 yaitu menentukan lingkup sasaran asesmen proses dan hasil pembelajaran pada anak usia dini. Nah, para guru PAUD di sini harus mampu memilih pendekatan, metode, dan teknik asesmen, baik itu dalam proses dan hasil kegiatan belajar dalam pengembangan anak usia dini. Dan juga prinsip-prinsip dan prosedur asesmen yang tepat dalam proses dan hasil belajar juga itu harus diperhatikan oleh teman-teman. Juga dalam mengadministrasikan hasil penilaian proses dan hasil. Kemudian bagaimana teman-teman menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini, serta harus mampu menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar anak dengan berbagai tujuan. Dan jangan lupa teman-teman juga harus melakukan evaluasi proses dan hasil belajar yang sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang sudah teman-teman rancang sebelumnya. Kompetensi pedagogik yang ke-10 yaitu menggunakan hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi program untuk kepentingan pengembangan anak usia dini. Nah, dalam hal ini hasil penilaian itu digunakan sebagai informasi hasil penilaian untuk kesinambungan belajar anak usia dini. Dan teman-teman juga harus melakukan program remedial atau pengayaan kepada aspek-aspek pengembangan yang memang belum bisa dicapai oleh anak didik kita. Kompetensi yang kedua
yaitu yang harus dikuasai oleh guru PAUD itu terkait dengan kompetensi kepribadian. Nah, apa saja yang perlu kita kuasai sebagai guru PAUD untuk bisa mencapai kompetensi kepribadian? Kompetensi kepribadian guru PAUD yang pertama yaitu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Nah, dalam hal ini teman-teman guru PAUD harus mampu menerapkan toleransi yang tinggi kepada anak-anak kita, di mana di dalam toleransi tersebut teman-teman harus mampu menghargai satu sama lainnya, ya, kemudian bersikap dengan bijak ya terhadap agama yang dianut oleh anak-anak kita, ya, kemudian tidak memandang dari mana mereka asalnya, suku bangsanya, agamanya, bahasanya, semuanya adalah anak-anak yang memang memerlukan pembinaan dan pengasuhan dari kita sebagai guru. Kompetensi kepribadian yang kedua bagi guru PAUD yaitu harus mampu menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi anak usia dini dan masyarakat. Oleh karena itu, saya sangat titip kepada teman-teman semua, jagalah sikap kita, perilaku kita. Kita harus mampu menjadi seorang teladan bagi anak-anak kita, bagi lingkungan kita, dan juga masyarakat. Sehingga ya anak-anak kita itu akan bisa meneladani sikap kita, perilaku kita yang baik ya dalam kehidupannya di masa sekarang maupun yang akan datang. Kompetensi kepribadian selanjutnya yaitu guru PAUD itu harus mampu menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, bijaksana, dan berwibawa. Tentu saja saya yakin teman-teman sudah punya semua ini. Kompetensi kepribadian selanjutnya yaitu bahwa guru PAUD itu harus dapat menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa percaya diri, dan bangga menjadi seorang guru. Juga karena kita seorang pendidik, bahwa kita sebagai guru PAUD harus mampu menjunjung tinggi kode etik guru dalam semua kehidupan kita sebagai seorang pendidik PAUD. Masih semangat teman-teman semua? Yuk kita lanjutkan ke kompetensi yang ketiga sebagai guru PAUD, yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial guru PAUD yang pertama bahwa harus mampu bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, suku, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Juga harus mampu beradaptasi dalam keanekaragaman sosial budaya bangsa Indonesia. Kompetensi sosial selanjutnya yaitu bahwa guru PAUD itu harus mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, kepada orang tua, dan juga masyarakat, dan harus mampu membangun komunikasi profesi untuk peningkatan kompetensi dirinya. Saya sangat mengharapkan bahwa di setiap satuan PAUD itu harus ada pengelolaan tentang manajemen pengetahuan agar media sharing itu bisa digunakan sebagai sarana berkomunikasi antara guru dengan guru, guru dengan tenaga kependidikan, ataupun dengan orang tua dan masyarakat sekitar. Ayo semangat ya. Kompetensi yang terakhir yaitu kompetensi profesional.
Kompetensi profesional guru PAUD yang pertama yaitu harus mampu mengembangkan materi, struktur, dan konsep bidang keilmuan yang mendukung serta sejalan dengan kebutuhan dan tahap perkembangan anak usia dini. Nah, dalam hal ini teman-teman guru PAUD harus mampu menelaah konsep dasar keilmuan bidang matematik, sains, bahasa, studi sosial, seni, agama yang sesuai dengan kebutuhan, tahap perkembangan dan psikomotorik anak usia dini. Juga teman-teman harus mampu mengorganisasikan konsep dasar keilmuan tersebut sebagai alat aktivitas dan konten dalam pengembangan anak usia. Kompetensi profesional selanjutnya bahwa guru PAUD itu harus mampu merancang berbagai kegiatan pengembangan secara kreatif sesuai dengan tahapan perkembangan anak usia dini. Dalam hal ini, teman-teman harus mampu merumuskan tujuan setiap kegiatan pengembangan, harus mampu menganalisis perkembangan anak usia dini dalam setiap bidang pengembangan, kemudian harus mampu memilih berbagai kegiatan pengembangan sesuai dengan tingkat perkembangan anak usia dini, dan juga teman-teman harus mampu mengorganisasikan setiap kegiatan pengembangan secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan anak usia dini. Kompetensi profesional terakhir yaitu bahwa teman-teman pendidik PAUD atau guru PAUD harus mampu mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Nah, dalam hal ini teman-teman harus mengimplementasikan kegiatan profesional ini di dalam kinerja kita sebagai guru PAUD yang terus-menerus atau berkelanjutan, dan harus bisa memanfaatkan hasil refleksi ini dalam rangka peningkatan keprofesionalan sebagai guru PAUD. Demikian penjelasan dari saya dan sharing kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa menjadi seorang guru PAUD yang sangat dirindukan oleh anak-anak kita. Baik, kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dan kehilafan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergandengan tangan menuju masa depan, ketika PAUD dan Ditmas teguhkan pilar utama pendidikan, wujudkan insan mulia dan cerdas, membimbing tunas muda dengan profesional, pendidikan yang menumbuhkan, tak lelah dan tak kenal putus asa, mengabdi untuk Indonesia, mendidik dengan sepenuh hati, insan setia pada Ibu Pertiwi, mengasuh dengan senyum dan cinta, ceria generasi harapan bangsa, sejahteralah pahlawan pendidikan, sumber daya manusia terpercaya. Terus maju GTK PAUD dan Ditmas demi masa depan Indonesia.